Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rape. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Trope di Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, War Demon memutuskan untuk membantu Xiaoyan ke alkemis tingkat 6. Xiaoyan lalu berkata, "Aku sangat berterima kasih kali ini, tetapi hadiah ini terlalu besar untukku," ucap dari Xiaoyan. Tetua War Demon lalu berkata, "Apakah saudara Xiaoyan memandang rendah Demon War? Atau kamu berpikir kalau klan Demon War tidak akan membayarnya?" tanya dari tetua Demon War. "Aku tidak berpikir seperti itu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menghela nafas. King Haoran lalu berkata, "Xiaoyan, meskipun 6 resep dan The Fruit of Life sangatlah berharga, tetapi tidak ada yang bisa menggunakannya di klan Demon War ini. Daripada memberikannya kepada orang lain, lebih baik diberikan kepada saudara sendiri. Aku harap saudara Xiaoyan mengerti akan hal ini," ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu berpikir sejenak sebelum dia berkata, "Baiklah kalau begitu. Sebelumnya aku berterima kasih banyak atas kebaikan kalian. Aku akan mencobanya di masa depan," ucap dari Xiaoyan. Feng Hun lalu mengangguk. Dia lalu melambaikan tangannya dan 6 resep dan The Fruit of Life muncul dan segera terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera meraihnya. Feng Hun lalu berkata, "Kalau begitu, ayo kita lanjut minum-minum," ucap dari Feng Hun. Singkat cerita, perjamuan pun selesai. King Haoran dan yang lainnya pun pergi untuk pulang. Selama periode waktu ini, Xiaoyan hanya tinggal berdiam diri di Xiaofu dan terus berlatih. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Setelah berlatih, Xiaoyan beristirahat sejenak di halaman. Sejak Zeni bergabung, Xiaoyan menjadi sudah terbiasa dengan keberadaan Zeni kali ini. Kepergiannya pun membuat Xiaoyan merindukannya. Sejak terakhir kali Xiaoyan menyerahkan daftar obat kepada Zeni, Zeni telah bekerja di bisnis pasar obat Dangmen dan jarang sekali kembali. Lalu tiba-tiba sosok Xiaoyan pun menghilang. Dan saat dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Zeni. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu sudah bekerja keras," ucap dari Xiaoyan. Zeni mendengar itu dia sedikit kaget. Lalu dia berkata, "Tidak apa-apa. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan?" tanya dari Zeni. Xiaoyan segera duduk di samping Zeni. Dia perlahan menceritakan apa yang terjadi selama ini. Setelah menceritakan apa yang terjadi selama 3 bulan ini, Xiaoyan lalu berkata, "Tidak terasa, waktu sudah selarut ini," ucap dari Xiaoyan. Zeni pun tersenyum. Dia lalu melambaikan tangannya dan sekelompok bahan obat pun muncul. Zeni lalu berkata, "Xiao Sao, ini bahan obat yang kamu butuhkan waktu itu," ucap dari Zeni. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu telah bekerja keras dan kamu baru saja kembali. Tidak ada salahnya juga kan kalau aku menemanimu untuk beberapa hari ini?" tanya dari Xiaoyan. Zeni lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu harus segera naik ke alkemis tingkat 5. Aku akan mencoba meluangkan waktu untuk berjumpa denganmu lagi," ucap dari Zeni. Xiaoyan mendengar itu dia lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, sampai jumpa Nona Zeni," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera pergi ke ruangan alkimianya. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Menara Jinchen pun muncul di tengah udara. Xiaoyan pun segera masuk. Ada Longyan di sana. Xiaoyan lalu berkata, "Apakah kamu yakin bisa menyerap pil petir kali ini?" tanya dari Xiaoyan lagi. Longyan lalu mengangguk dan berkata, "Aku rasa tidak apa-apa, aku pasti bisa," ucap dari Longyan. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah itu Xiaoyan lalu melambaikan tangannya untuk mengeluarkan The Craft Tree dan Chaos The Art Brush, lalu menggabungkannya menjadi satu. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. Api biru tua pun perlahan muncul. Bahan obat yang dibutuhkan untuk peremajaan ditangguhkan di udara, yaitu 5 inti sihir Starwood, 5 darah esensi bintang Starwood, Red Fruit of Life,
dan beberapa tetes darah naga emas dan darah Phoenix. Xiaoyan segera membentuk segel tangan yang rumit. Semua bahan obat pun segera masuk ke dalam kuali obat. Dengan bantuan kekuatan Meridian Kaisar Realm, semua bahan obat dengan cepat disempurnakan. Cairan dengan warna berbeda perlahan muncul. Hal berikutnya adalah penggabungan. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan kekuatan spiritualnya kembali melonjak. Dia lalu berkonsentrasi untuk mengatur suhu di kuali obat. Akhirnya Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat semuanya telah berhasil. Lalu Xiaoyan memulai putaran kedua pemurnian. Bulan demi bulan pun berlalu dengan cepat. Semua orang menantikan Xiaoyan bisa menyelesaikan pemurniannya. Dan mereka juga siap untuk memberi selamat kepada Xiaoyan ketika itu berhasil. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Saat Xiu Shendan mendekati akhir pembentukan, hantaran energi yang terlalu besar menghancurkan keseimbangan antara larutan obat di dalam kuali obat. Dan pil obat itu pun hancur. Xiaoyan saat ini merasa sangat sedih. Padahal hanya tinggal satu langkah lagi menuju keberhasilannya. Tetapi telah gagal kali ini. Pikiran Xiaoyan benar-benar meledak dan kacau. Xiaoyan lalu memutuskan untuk bertanya kepada Zanlao. Zanlao, ucap dari Xiaoyan yang bertanya sambil kebingungan kepada Zanlao. Lalu sebuah bayangan pun muncul di depan Xiaoyan. Ada apa, hei bocah, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu menceritakan kegagalan pemurniannya. Ketika Zanlao mendengar ini, dia pun terkejut dan berkata, sekarang semua bahan obatnya sudah hancur ya, termasuk juga Lingimos yang sangat langka itu. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Itu murni ketidaksengajaan. Kamu masih belum bisa untuk memperkirakan itu. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah mencari Lingimos lagi jika kamu ingin menyempurnakan Xiu Shedan lagi, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, oh iya, aku ingat. Penjaga toko waktu itu telah menggambarkan tempat ditemukannya Lingimos di dalam peta. Jadi aku rasa ini tidak akan terlalu sulit, ucap dari Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, sebaiknya kamu membuat persiapan dulu dengan baik. Karena tempat itu mungkin akan berbahaya, ucap dari Zanlao. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu mengangguk. Dia berjalan keluar dari pintu ruangan alkemisnya. Saat Xiaoyan tiba di aula, semua orang ada di sana. Tiba-tiba Xiaoyan lalu duduk di kursi. Zeni melihat Xiaoyan, dia lalu berkata, ada apa Xiaoyan? Apakah kamu kelelahan? Tanya dari Zeni. Xiaoyan lalu menjawab, ya tidak terlalu sih, ucap dari Xiaoyan. Lalu apakah kamu berhasil naik peringkat berikutnya? Tanya dari King Muar. Aku memang berhasil naik tingkat, tetapi ucap dari Xiaoyan. Memangnya apa yang terjadi? Beritahu aku, tanya dari King Haoran. Xiaoyan lalu menjawab, pada saat terakhir aku sedikit terburu-buru. Terlalu banyak mengalirkan energi dan membuat banyak bahan obat terbuang sia-sia, ucap dari Xiaoyan. Oh, sudahlah saudaraku, jangan terlalu dipikirkan. Selama bahan obat masih tersedia di dunia ini, kamu masih punya kesempatan untuk menyempurnakannya lagi. Hari ini promosimu ke alkemis pemurnian kelas 5 Kaisar telah berhasil. Ini patut untuk dirayakan, ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu menjawab, iya memang benar, ucapan kakak King Haoran memang sangatlah benar, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu semua orang di aula larut dalam pesta sepanjang malam. Keesokan harinya Xiaoyan dan yang lainnya menerima pemberitahuan dari Zeni. Dia mengatakan bahwa lelang hari ini pasti akan mengejutkan semua orang. Mendengar berita itu, semua orang lalu bergegas ke rumah lelang dan memasuki ruang VIP. Ketika juru lelang naik ke panggung, pelelangan pun segera dibuka. Baiklah, kita akan memulai dengan barang yang pertama. Ini adalah pedang kaisar dan dibuat oleh pengrajin terkenal. Harganya dimulai dari 1 juta, ucap dari juru lelang. Begitu juru lelang selesai bicara, seseorang lalu menawarnya langsung. Dan pedang itu pun terjual dengan harga 2,2 juta koin naga.
Waktu berlalu begitu cepat. Setiap barang yang dilelang telah berhasil terjual satu demi satu. Tiba-tiba Jenny muncul di atas panggung pelelangan itu. Selanjutnya adalah harta karun terakhir dari pelelangan ini. Dan ini adalah barang yang sangat misterius yang akan mengejutkan kalian semua, ucap dari Jenny. Lalu Jenny membuka kotak yang ada di depannya. Dan di dalamnya ada sebuah ramuan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah di benua kaisar telah muncul ramuan awet muda, ucap dari Jenny. Semua orang pun lalu berteriak serentak saat mendengar kata-kata Jenny itu. Jenny kemudian membuka tutup kayu itu dan memperlihatkannya kepada penonton. Di sana terlihat ada ramuan virus. Jenny lalu berkata lagi, ini adalah untuk pertama kalinya selama puluhan ribu tahun ramuan permajaan ada di benua kaisar. Dan silakan untuk mulai menawarnya, ucap dari Jenny. Seseorang alkemis wanita berjubah putih lalu berkata 1,5 juta. Seseorang wanita tua lalu berkata 1,8 juta. Kepala Meizu lalu berkata 2 juta. Seseorang alkemis berkulit putih berkata lagi 2,5 juta. Penetua iblis kedua lalu berkata, hei 3 juta, 3 juta. Lalu 3,5 juta, 3,8 juta, 4 juta, 6 juta. Penetua iblis kedua kembali berkata, 7 juta. Penawaran terus berlangsung sampai kepala Meizu menawar di angka 10 juta. Pelelangan itu pun dimenangkan oleh kepala Meizu. Kepala Meizu mengulurkan tangannya dan gulungan teknik bertarung muncul. Kepala Meizu lalu berkata, ini adalah segel Yin Yin yang merupakan teknik bertarung dasar kelas dunia. Aku akan mulai dari harga 2 juta, ucap dari kepala Meizu. Setelah begitu banyak lelang yang terjadi, Jenny kembali berkata, ini adalah Hell Chun kedua dan terakhir. Ini memiliki efek yang kuat, bahkan lebih dari yang sebelumnya, ucap dari Jenny. Kepala Meizu lalu bergumam, semoga barangnya lebih mahal, ucap dari kepala Meizu dalam hatinya. Jenny kembali berkata, baiklah, karena sebelumnya sudah terjual 10 juta, maka harga yang kedua ini dimulai dari harga 10 juta, ucap dari Jenny. Penawaran terus berlangsung sampai seseorang alkemis berjubah putih berkata 13,5 juta. Senyum puas muncul di wajah Jenny. Hui Chun kedua pun terjual dengan harga 13,5 juta. Jenny pergi dari panggung dan langsung ke ruangan VIP yang ada Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan lalu berkata kepada Jenny, benar-benar wanita yang sangat hebat. Ramuan klasik bisa terjual dengan harga yang begitu tinggi, ucap dari Xiaoyan. King Haoran lalu berkata, hahaha, saudara Xiaoyan memang sangat beruntung memiliki Jenny yang membantumu mengelola bagian dalam dan luar rumah Xiao. Tidak lama lagi mungkin kamu akan sangat kaya. Ucap dari King Haoran. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar diikuti suara seseorang. Apakah manajer Jenny ada di dalam? Tanya dari suara itu. Jenny lalu berkata, masuklah, ucap dari Jenny. Seseorang pelayan berpakaian kuning masuk dan berkata, Nona Jenny, ruang VIP 2 meminta Anda untuk pergi ke sana sendirian, ucap dari pelayan itu. Ruang VIP 2 ditempati oleh klan iblis. Jenny lalu mengangguk dan segera pergi ke ruangan VIP di sebelahnya. Jenny lalu berkata, suatu kehormatan aku bisa berada di sini. Ada yang bisa aku bantu? Tanya dari Jenny. Zhan Huan lalu berkata, aku sangat menyesal karena tidak mendapatkan barang yang aku inginkan. Bisakah Nona Jenny memberitahuku siapa yang telah menyempurnakan huidan itu? Tanya dari Zhan Huan. Jenny lalu berkata, maaf sebelumnya Tuan, tetapi kamu juga pasti tahu bahwa rumah lelang memiliki peraturan dan akan dijaga identitas si penjual. Tanpa seizin si penjual kami tidak boleh mengungkapkannya, ucap dari Jenny. Ya, aku mengerti. Terima kasih atas waktunya Nona Jenny, ucap dari Zhan Huan. Zhan Huan adalah kepala klan Yao. Jenny lalu berpikir sejenak sebelum akhirnya dia berkata, sepertinya aku akan membuat pengecualian. Tetapi sebelum itu aku akan meminta izin penjualnya dulu. Jika si penjual menolak,
Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ucap dari Zenny. Zhan Huan lalu berkata, terima kasih Nona Zenny. Lakukanlah yang terbaik, ucap dari Zhan Huan. Zenny pun kembali ke ruangan Xiaoyan. Zenny lalu berkata, Xiao Shao, sepertinya kali ini kita akan kaya, ucap dari Zenny. Zenny pun menceritakan apa yang telah terjadi. King Haoran lalu berkata, saudara Xiaoyan, suku iblis adalah salah satu dari 3 kekuatan veteran daratan ini. Dan dilindungi oleh leluhur kaisar pertempuran bintang 9, ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, aku tahu pasti banyak orang yang bermimpi untuk bekerja sama dengan klan iblis ini. Tetapi bagaimana dengan Sang Men? Tanya dari Xiaoyan. Zenny lalu berkata, Xiao Shao, ini adalah waktu terbaik untuk kamu menjalin hubungan persahabatan. Terlebih lagi klan iblis hanya kuat dalam hal fisik, tetapi kekuatan spiritualnya sangatlah buruk, ucap dari Zenny. Mendengar itu Xiaoyan lalu berpikir sejenak. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan lalu berkata, ya pondasi masih tidak stabil. Kita masih membutuhkan bantuan pihak lain. Dan suku iblis memang pilihan yang bagus, ucap dari Xiaoyan. King Haoran lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu ayo kita temui ketua klan iblis itu, ucap dari King Haoran. Zenny lalu berkata, tidak perlu, aku akan pergi mengundang ketua iblis itu, ucap dari Zenny. Singkat cerita, Zenny pun kembali bersama Zhan Huan. Zenny lalu berkata, Tuan Zhan Huan, ini adalah pembuat Hail Tut Dan. Namanya adalah Xiaoyan, ucap dari Zenny. King Haoran lalu berkata, aku sudah lama mendengar nama Kaisar Iblis. Kaisar Iblis memang luar biasa, ucap dari King Haoran. Zhan Huan lalu bertanya, kamu adalah seorang Kaisar Iblis yang baru, ucap dari Zhan Huan. King Haoran tersenyum dan mengangguk. King Haoran lalu berkata, Kaisar Iblis ini adalah saudaraku Xiaoyan, ucap dari King Haoran. Zhan Huan lalu berkata, reputasi Tuan Xiaoyan dalam waktu beberapa tahun ini sudah menyebar luas di benua kaisar ini. Itu sangatlah menakjubkan, ucap dari Kaisar Iblis Zhan Huan. Gua terangin sedikit ya, Zhan Huan itu Kaisar Iblis yang sebelumnya diakui sebagai Kaisar Iblis ya. Yang sebelumnya, jadi kedua orang ini antara King Haoran dan Zhan Huan itu sama-sama Kaisar Iblis. Cuman bedanya yang ini udah Zhan Huan udah pensiun, tapi King Haoran baru jadi Kaisar Iblis. Oke lanjut. Xiaoyan lalu tersenyum dan bertanya, ada apa Kaisar Iblis mencariku? Tanya dari Xiaoyan. Saudara Xiao, untuk beberapa alasan khusus, leluhurku telah kehilangan kemampuannya. Aku ingin meminta saudara Xiao memurnikan Hail Tut Dan untuk leluhurku itu, ucap dari Zhan Huan. Aku bisa saja memurnikannya, tetapi itu sangatlah menguras energiku, ucap dari Xiaoyan. Saudara Xiao, jika ada masalah dengan bahan-bahan obat, katakan saja kepadaku, ucap dari Zhan Huan. Untuk masalah bahan-bahan obat sudah disediakan oleh Zenny. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, ucap dari Xiaoyan. Zenny lalu berkata, dalam hal bahan obat, Kaisar Iblis masih perlu turun tangan. Bahan yang lainnya serahkan kepadaku. Tetapi untuk the fruit of life, aku tidak akan bisa menyiapkannya, ucap dari Zenny. Zhan Huan lalu berkata, the fruit of life ya, itu terlalu sulit. Meskipun the fruit of life sangatlah langka dan berharga, beberapa keluargaku masih memilikinya. Apakah ada hal yang lainnya yang dibutuhkan oleh saudara Xiaoyan? Tanya dari Zhan Huan. Xiaoyan lalu berpikir sejenak. Zhan Huan kembali berkata, oh, aku tidak tahu saudara Xiaoyan sekarang sudah di tingkat alkemis berapa. Apakah ada kesulitan dalam memurnikannya? Atau saudara Xiaoyan mau memberikan saja resep Hail Tut Dan-nya kepadaku? Tanya dari Zhan Huan. King Mu'er mendengar itu dia lalu berkata, tidak ada masalah dalam hal pemurnian. King Haoran pun lalu berkata, Kaisar Iblis silahkan duduk dulu, ucap dari King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, Kaisar Iblis, aku bukan tidak mampu membuatkan lagi Hail Tut Dan untukmu. Tetapi keluarga Xiaoku terlalu lemah. Kamu juga pasti melihat kegilaan dari lelang Hail Tut Dan hari ini bukan? Jika ada yang tahu bahwa Hail Tut Dan dibuat olehku, aku takut masalah lain akan datang. Seperti halnya King Lie sebelumnya, ucap dari Xiaoyan. Dan Huan lalu berkata lagi,
Oh, jadi itu yang Tuan Xiaoyan khawatirkan. Saudara Xiaoyan secara alami adalah tamu dari suku iblisku. Jika saudara Xiaoyan dalam kesulitan, suku iblisku pasti tidak akan tinggal diam. Dan percayalah bahwa informasi siapapun yang memurnikan Hellshoot dan tidak akan bocor ke publik. Ucap dari Zhan Huan. Zhan Huan lalu melambaikan tangannya. Gulungan teknik bertarung pun muncul. Lalu diserahkan kepada Xiaoyan. Zhan Huan lalu berkata, ini adalah teknik pertarungan menengah kelas dunia, Heaven and Fire. Peganglah sebagai jaminan dari kami, ucap dari Zhan Huan. Xiaoyan lalu berkata, aku tidak bisa menerima teknik bertarung ini. Kaisar Iblis mau bersekutu saja denganku itu sudah cukup. Selain itu, Hellshoot dan masih perlu persiapan yang tepat untuk disempurnakan. Ini akan memakan waktu, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Kayaknya Xiaoyan bakalan bersekutu dengan ras iblis semuanya dari benua kaisar. Semua ras iblis jadi gabung sama Xiaoyan gini. Ya nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Buat kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battletrog The Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.